Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan materi psikologi perkembangan dan untuk topik presentasi yang kami ambil adalah anak dan remaja. Dan untuk materi presentasi kali ini kami telah mereview jurnal tentang remaja yang berjudul Sifat Agresif dan Perilaku Memberontak kepada Orang Tua. Dan sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu ada Kak Alfredo, lalu ada saya sendiri, Eri Fauzan, dan ada Kak Tiffany Damayanti. Baik, langsung kita mulai untuk materi presentasinya. Usia remaja merupakan usia transisi dari anak-anak menuju dewasa. Sehingga pada masa itu anak remaja sedang dalam proses mencari jati dirinya. Oleh karena itu, remaja akan mengalami banyak gejolak yang akan menjadi permasalahan dan krisis dalam kehidupannya. Masa remaja disebut juga sebagai periode perubahan, tingkat perubahan dalam sikap, dan perilaku selama masa remaja yang sejajar dengan perubahan fisik. Masa remaja terdiri dari 3 subfase yang jelas, yaitu masa remaja awal yang dimulai dari usia 11-14 tahun, lalu masa remaja pertengahan yang dimulai dari usia 15-17 tahun, dan masa remaja terakhir atau masa remaja akhir yang dimulai dari usia 18-20 tahun. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai faktor dan penyebab anak remaja mempunyai sikap agresif dan perilaku melawan terhadap orang tuanya. Tidak sedikit remaja memiliki sifat yang agresif. Sifat agresif merupakan suatu perilaku yang diniatkan untuk mendominasi atau berperilaku secara destruktif melalui verbal maupun fisik yang diarahkan kepada objek sasaran perilaku agresif. Objek sasaran perilaku agresif meliputi lingkungan fisik, orang lain, dan diri sendiri. Banyak faktor pemicu perkembangan emosi anak remaja baik secara internal maupun eksternal. Hal inilah yang menyebabkan anak remaja menjadi mudah cemas, penakut, terkekang, dan bergantung pada orang tuanya. Faktor internal yang mempengaruhi seorang remaja melawan terhadap orang tuanya adalah karena orang tua memperketat kontrol mereka dan remaja cenderung meningkatkan pula perlawanan mereka atas kontrol yang diberikan oleh orang tuanya. Sehingga hal inilah yang dapat menimbulkan pertentangan. Jadi kebanyakan orang tua saat anak-anak yang memasuki masa remaja, mereka mulai memperketat kontrol mereka karena orang tua mungkin memahami bahwa masa remaja merupakan masa transisi di mana seorang anak beralih dari anak-anak menuju dewasa. Masa remaja juga merupakan masa-masa krisis. Maka dari itu, orang tua mungkin memiliki pandangan bahwa mereka harus memperketat kontrol mereka terhadap anak remajanya agar orang tua bisa mengerti apa yang anak remaja lakukan di masa-masa remajanya mereka. Orang tua beranggapan bisa memahami apa yang mereka rasakan. Sedangkan dari kontrol-kontrol yang diberikan oleh orang tua, tidak semua dapat diterima oleh anak remaja. Terkadang mereka merasa terlalu dikekang, tidak memiliki ruang untuk mereka berekspresi, tidak memiliki ruang untuk mereka berpendapat, sehingga itulah yang menimbulkan pertentangan perilaku melawan orang tua yang dilakukan oleh anak remaja. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi sikap remaja adalah lingkungan bergaulnya. Pada usia remaja, anak cenderung lebih terbuka atau mau bercerita dengan teman sebayanya yang dianggap mengerti apa yang ia rasakan. Keputusan itulah yang akan membangun gap antara anak dengan orang tuanya, sehingga orang tua dengan anak tidak memiliki komunikasi yang baik. Nah, jadi saat anak memasuki usia remaja juga, mereka kadang beranggapan bahwa mereka lebih nyaman untuk bercerita dengan teman sebayanya. Karena mereka beranggapan dengan dia bercerita dengan teman sebayanya itu, teman sebayanya akan lebih mengerti apa yang ia rasakan. Sedangkan tidak semua teman sebayanya itu bisa memberikan dampak atau bisa memberikan masukan positif terhadap perkembangan emosionalnya dia. Sehingga keputusan yang ia ambil itu bisa menimbulkan gap antara komunikasi dia dengan orang tuanya. Sehingga itulah juga yang akan memicu banyaknya perselisihan, pertentangan
terhadap orang tua dengan anak. Faktor lainnya yaitu keinginan seorang remaja untuk menjadi mandiri. Hal itu didasarkan oleh beberapa hal, yaitu upaya untuk mengurangi intervensi atau bantuan dari orang tuanya, memiliki pandangan yang berbeda juga dengan orang tuanya, adanya kesempatan untuk menentukan keputusan sendiri, dan keinginan mereka untuk memiliki pengalaman sendiri, terutama saat mereka sudah memasuki usia kerja dalam mereka menentukan karirnya. Baik, selanjutnya saya akan jelaskan mengenai penanggulangan terkait masalah. Ada beberapa cara untuk menanggulangi masalah dari sifat agresif dan pemberontak pada remaja. Yang pertama adalah peran orang tua. Pola asuh dari orang tua merupakan hal yang utama dari seorang remaja untuk bisa melihat atau menjadi contoh bagi mereka untuk menyelesaikan atau memberikan solusi atas masalah yang dihadapi. Kemudian yang kedua, orang tua juga tentunya harus memberikan teladan hidup. Dan sebagai negara yang berdasarkan agama juga, maka refleksi atas iman ini juga menjadi penting. Kemudian yang ketiga, orang tua juga harus membangun hubungan yang baik dengan anak remajanya, sehingga diharapkan tidak ada gap antara anak remaja dengan orang tuanya. Kemudian selanjutnya adalah berbagi krisis. Orang tua merupakan tempat berbagi krisis bagi seorang remaja dalam melalui fase hidupnya. Karena dengan demikian, maka banyak opsi-opsi atau kesempatan untuk memperbaiki cara hidupnya. Lalu yang kedua ialah pola komunikasi. Memberikan ruang bagi remaja untuk menentukan dan membuktikan dirinya melalui pilihan-pilihan hidupnya merupakan salah satu aspek penting dalam pola komunikasi. Kemudian yang kedua adalah membuka ruang komunikasi secara lisan dua arah dengan cara memberikan gambaran mengenai aspek positif dan negatif dari pilihan yang akan diambil oleh remaja tersebut. Negatif di sini tentunya kita akan memberikan contoh-contoh dari suatu resiko akibat dari apa yang akan dipilih. Kemudian yang ketiga itu menurunkan ego orang tua. Tentunya pola belajar atau pola asuh dari saat orang tua kita dulu itu pasti berbeda dengan pola asuh anak remaja pada saat ini. Dengan memahami bahwa ada suatu perbedaan pola asuh dan lingkungan, maka kita semakin memahami dan memaklumi serta dapat memberikan pilihan-pilihan jawaban sebenarnya cara yang terbaik itu seperti apa. Lalu setelah kita memahami pola komunikasi yang baik, tentu kita harus bisa untuk memikirkan untuk cara intervensinya untuk mencegah seorang remaja dapat berperilaku agresif. Kita harus juga memahami kira-kira faktor-faktor pendukung apa dari seorang remaja yang memiliki potensi untuk berperilaku agresif. Tentunya ada faktor lingkungan seperti pertemanan, kemudian ada faktor keluarga, apakah pola kita kepada remaja ini terlalu keras atau terlampau keras atau hanya bersifat satu arah dan sebagainya. Kemudian intervensi ini merupakan aspek yang penting karena dapat mengurangi perilaku agresif yang akan dilakukan oleh seorang remaja. Memberikan pemahaman kepada remaja tentang perilaku agresif dan mengajarkan strategi coping juga akan mampu membantu mereka untuk mengurangi perilaku agresif. Dan yang terakhir, tentunya seorang remaja memerlukan dukungan dari keluarganya. Tidak adanya dukungan keluarga kepada seorang remaja dalam melalui fase hidupnya membuat seorang remaja cenderung untuk terjerumus ke dalam hal-hal negatif ataupun pergaulan bebas. Sikap-sikap yang diambil oleh seorang remaja biasanya bersifat pelarian.
maka pelarian ini tentunya akan bersifat sementara dan berulang, sehingga diharapkan keluarga tetap memiliki dukungan yang konsisten kepada seorang remajanya. Kemudian masalah ini terkait dengan dukungan keluarga juga dapat mempengaruhi kondisi psikis maupun emosional dari seorang remaja. Diharapkan dengan seorang remaja tersebut mendapatkan dukungan yang penuh dari keluarga, perilaku pemberontakan terhadap orang tua dan lingkungan dapat diminimalisir. Oke, tadi Kak Tiffany sudah menjelaskan faktor dan penyebab dalam masalah tersebut, dan Kak Alfredo pun sudah menjelaskan cara penanggulan dalam mengatasi masalah tersebut. Dan berikut kami pun sudah menyimpulkan tentang penanganan kasus ini secara lebih rinci, yaitu setiap perubahan pola perilaku yang terjadi pada anak remaja adalah hal yang wajar, karena usia remaja merupakan usia transisi dari anak-anak menuju dewasa. Yang perlu diperhatikan pada proses masa transisi ini adalah pola asuh dan hubungan antara anak dengan orang tuanya. Hubungan yang baik akan memberikan pengaruh yang sangat besar dalam proses perkembangan perilaku anak dalam menjalani masa krisis di usia remaja mereka. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi remaja melakukan perilaku agresif, yaitu yang pertama itu adalah cara berpikir remaja yang cenderung impulsif. Yang kedua, tingkat pendidikan orang tua dan remaja yang tergolong kurang. Lalu pengawasan orang tua yang kurang terhadap aktivitas yang dilakukan oleh remaja. Lalu pemberian sanksi yang belum memberi efek jerak bagi remaja. Dan peran orang dewasa yang memberi contoh untuk melakukan perilaku agresif. Perilaku anak remaja yang terkadang dianggap memberontak oleh orang tua merupakan wujud kemandirian seseorang di fase remaja. Dengan memahami pandangan dan pemikiran anak di fase remaja dan mengetahui cara penanggulannya, baik orang tua maupun anak remaja diharapkan dapat memiliki hubungan dan komunikasi yang baik, serta dapat mempersiapkan anak untuk melalui fase remajanya dan melewatinya dengan baik. Oke teman-teman, tidak terasa akhirnya kita telah sampai di penghujung presentasi, dan ini adalah sumber-sumber dan daftar pustaka dari jurnal yang telah kami review. Mungkin teman-teman juga bisa klik link ini atau di copy paste lalu bisa dibaca untuk jurnalnya. Dan saya mewakili kelompok saya mengucapkan mohon maaf jika ada kekurangan dari materi ini. Lalu jika teman-teman ada pertanyaan, kritik maupun saran, teman-teman juga bisa berdiskusi di Moodle ataupun bisa kontak personal ke saya atau ke Kak Alfredo atau ke Kak Tiffany. Demikian dari kelompok kami, terima kasih dan sampai jumpa.